Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amanda dengan NIM 22003034 dengan kode seksi 0122 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relevansi konsep pendidikan Rahma El Yunisia dan Ki Hajar Dewantara. Baiklah, masuk kepada materi pertama, yaitu biografi Rahma El Yunisia. Rahma El Yunisia lahir pada tanggal 29 Desember 1900 atau 1 Rajab 1318 di Jalan Lubuk Mata Kucing, Kanagarian Bukit Suruang, Padang Panjang, Minangkabau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus yang merupakan seorang ulama besar dan menjabat sebagai kadli atau hakim ahli ilmu falak dan hisab. Beliau pernah belajar selama 4 tahun di Mekah. Kakeknya bernama Imanuddin yang juga merupakan seorang ulama ahli falak sekaligus pemimpin tarekat Naksabandiyah di Minangkabau. Beliau masih memiliki darah keturunan dari Tuanku Nan Pulang Dirao, seorang pembaruan Islam dan juga tokoh Paderi. Sedangkan ibunya bernama Rafi'ah atau biasa dipanggil Umi Rafi'ah. Nenek moyangnya berasal dari negeri Langkat, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan kemudian pada abad 28 Masehi pindah ke Bukit Suruang, Padang Panjang. Materi selanjutnya yaitu mengenai perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Rahma El Yunisia. Rahma El Yunisia tinggal di lingkungan yang diskriminatif terkait dengan akses pendidikan. Adat Minangkabau memanglah masih memegang erat budaya patriarki. Budaya tersebut menilai bahwa seorang perempuan pada akhirnya akan menikah dan akan menjadi ibu rumah tangga. Rahma memandang jika perempuan sudah fitrahnya akan menjadi ibu rumah tangga. Namun, dalam berumah tangga pun perlu adanya ilmu yang mana dapat diperoleh dari pendidikan. Perempuan memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehingga perlu untuk meningkatkan kualitasnya. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai pemikiran pendidikan Rahma El Yunisia. Rahma El Yunisia memandang bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karenanya, perlu adanya pendidikan khusus bagi perempuan guna meningkatkan kualitas dirinya. Konsep pendidikan perempuan ini diwujudkan Rahmah dengan mendirikan sekolah khusus perempuan yang dinamakan Al-Madrasatut Diniyah Lil Banat Tatau, biasa disebut Diniyah Putri, yang berdiri di Padang Panjang pada tanggal 1 November 1923. Baiklah, masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Harjo Suryaningrat, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Sadia yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, yang masih satu garis keturunan dengan Sunan Kalijaga. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Selanjutnya, pada usia ke-39 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini dipicu oleh keinginan Suwardi Suryaningrat sendiri yang ingin menyamakan dirinya dengan masyarakat biasa. Setelah berganti nama, beliau dapat leluasa bergaul dengan masyarakat. Lingkungan hidup Ki Hajar Dewantara sangatlah erat memegang budaya, kesenian, dan nilai-nilai kultur ataupun religius, sehingga meningkatkan jiwa seni dan religiusitasnya. Selanjutnya, kita masuk kepada materi perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seseorang yang sangat anti dengan kolonialisme. Sebelum terjun ke dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara adalah seorang jurnalis yang kritis dan sering memberikan sindiran terhadap
pemerintahan Belanda. Karena tulis-tulisan yang berisi sindiran tersebut, beliau dan 3 serangkai Douwesdekker Cipto Mangkukusumo ditangkap dan ditahan di penjara. Setelah itu, keluar keputusan dari pemerintahan Belanda untuk mengamankan ketiga tokoh tersebut. Selama dalam pengasingan, Ki Hajar Dewantara merasa bahwa kemerdekaan tidak hanya didapat berpolitik, namun juga dapat diraih melalui pendidikan. Materi terakhir yaitu mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan, artinya pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodratnya, supaya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa pendidikan merupakan suatu alat mobilisasi politik dan penyejahteraan umat, sehingga dengan pendidikan akan menghasilkan pemimpin bangsa yang mana akan memberikan pendidikan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya yaitu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara lebih kepada pendidikan yang lebih humanis, sedangkan pemikiran pendidikan Rama Yunisia lebih ke pendidikan perempuan dan feminis. Terlepas dari itu, keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai tujuan pendidikan, metode pendidikan, materi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar pendidikan, pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Pemikiran pendidik Ki Hajar Dewantara dikatakan lebih kepada pendidikan humanis karena terlihat bagaimana latar belakang Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan taman siswa, yang mana merupakan bentuk jawaban dari sistem pendidikan kolonial pada saat itu yang lebih mengutamakan materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebaliknya harus memerdekakan dan memberi kebebasan bagi. Konsep pendidikan Rama Yunisia merupakan pendidikan perempuan yang feminis. Feminis di sini artinya lebih kepada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam menempuh pendidikan. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Dari hadis tersebut telah ditegaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Adat Minangkabau yang masih memegang erat budaya patriarki memberikan ketimpangan bagi kaum perempuan dalam menempuh pendidikan. Sebelum saya tutup, saya minta maaf apabila ada materi yang tidak sampai atau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah dan minta maaf juga apabila ada materi yang kurang sampai. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.